Hey ho pop gengs, apakah kalian pernah membayangkan bisa berenang di dekat ikan paus? Mungkin ini bisa dicoba kalau kalian memang benar-benar berani. Bayangin aja saat kamu begitu dekat dengan binatang ini yang bahkan bisa menepuknya dan kalian menyadari kalau pengalaman ini belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Tapi tiba-tiba semuanya berubah menjadi gelap dan tubuh kalian ternyata berada di mulut ikan paus. Aduh, sampai ngilu deh bayanginnya. Dan untuk memperjelas semuanya nih, hanya ada satu jenis paus yang secara teoritis bisa menelan manusia utuh. Kebanyakan orang akan mengira itu paus biru. Memang sih secara teknis, paus biru punya mulut raksasa yang bisa memuat ratusan orang di dalamnya. Dan ikan ini bisa membuka mulutnya lebar-lebar saat melakukan perjalanan melintasi lautan. Tapi plat balin di dalam mulut paus biru akan mencegah seseorang tertelan. Bahkan jika seseorang berhasil melewatinya, kerongkongan paus biru hanya berukuran 25 cm saja. Dan itu terlalu kecil untuk dilewati manusia. Satu-satunya paus yang tidak akan kesulitan menelan kita manusia adalah paus sperma. Alasannya sederhana, paus sperma bisa menelan anjing laut besar secara utuh. Begitupun dengan cumi-cumi raksasa. Jadi, bukan tidak mungkin kan jika ikan ini bisa menelan kita? Oke, bayangkan kalian tertelan dan masuk ke dalam sistem pencernaannya yang berjumlah 4 ruang di perutnya. Kalaupun kalian bisa lolos dari asam klorida yang ada di perut paus, kalian harus tahu, di dalam perut paus tidak ada oksigen yang cukup untuk kalian. Jika ada gas, itu mungkin gas metana dan tidak akan membantu kalian. Nah, pertanyaannya, apakah kalian bisa berjuang keluar? Seberapa besar peluangmu melawan hewan seberat 15 ton ini? Ada yang bisa jawab? Jawaban ini mungkin terdengar tidak masuk akal sih. Kebanyakan dari kita yakin tidak akan ada peluang untuk bisa lepas dari paus jika sudah tertelan. Alasannya, ya sudah kalian tahu kan? Eits, tapi tunggu. Hal ini tidak berarti peluangmu hidup tidak mungkin. Sebagai contoh, Bernard Shim pada tahun 2007, ia dimangsa oleh ikan paus saat mengambil gambar di lepas pantai Afrika Selatan. Dia segera menahan nafas sampai paus itu memuntahkannya kembali, dan dia bisa tetap hidup. Ini memang mungkin, tapi ada kejadian baru-baru ini, yakni 11 Juni 2021 lalu. Seorang nelayan lobster asal Amerika Serikat bernama Michael Packard berhasil selamat dari mulut seekor paus. Menurutnya, ia hanya ditelan oleh paus bungkuk sekitar 30 hingga 40 detik saja. Untungnya lagi nih, paus itu naik dan memuntahkannya, dan ia pun berhasil selamat dari peristiwa maut itu. Eits, tunggu, bagaimana jika paus ini tidak membebaskanmu dengan cepat? Pasti lebih sulit lagi kan? Jadi, mari kita lihat bagaimana kita bisa menghindari ikan yang satu ini agar tidak menjadi santapannya. Simak baik-baik ya. Kalian gak mau kan jadi mangsa paus? Cara ini mungkin bisa membantumu. Lakukan gerakan ini. Bentuk tubuhmu rapat antara kepala dengan lututmu membungkuk menjadi seperti bola. Yang paling rapat yang kamu bisa. Atau mungkin dengan gerakan ini. Apa cara ini bisa berhasil? Ya, mungkin iya. Gerakan ini akan meminimalkan luas permukaan tubuhmu dan mengurangi kemungkinan kalian tergigit oleh gigi paus. Paus sperma memiliki 18 sampai 26 gigi di setiap sisi rahangnya, di antara panjang mulutnya. Saat akan memakan mangsanya, paus sperma akan membuka mulutnya lebar-lebar. Nah, jika kalian membungkuk menjadi bola, kalian masih beruntung bisa melewati mulut tanpa kehilangan lengan atau kaki. Tapi setidaknya kalian harus punya kesempatan untuk melakukan itu ya. Tapi kalau dengan gerakan tadi, gak tahu kamu bisa apa enggak. Untuk bisa melakukan gerakan seperti bola, hal paling penting, ya jangan panik. Memang sih itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tapi tidak ada waktu untuk takut. Dalam situasi seperti ini, kamu harus menggunakan instingmu. Cobalah untuk meraba-raba di sekitar mulut sebelum kalian tertelan. Pastinya kalian akan menemukan kondisi yang sangat-sangat gelap. Tapi jika kalian dapat menemukan sesuatu untuk dipegang, kalian tidak akan terbakar dan dicerna di salah satu dari 4 perut paus. Kalian bisa mencoba untuk berpegangan pada dinding kerongkongan, tapi itu akan sangat sulit karena tertutup lendir, kecuali kalian punya jurus seperti Naruto. Pokoknya nih,
kamu usahakan berpegangan deh. Tips ini bisa jadi akan berguna untuk kalian. Beberapa orang mungkin akan sedikit paranoid ketika kalian berenang dengan paus dengan pakaian selam serumit ini. Tetapi pilihan ini bisa jadi akan menyelamatkan hidupmu. Cobalah untuk menggunakan setelan yang tahan terhadap asam klorida, sehingga kalian berpotensi besar bisa bertahan hidup di perut paus. Nggak tahu deh kalau ini. Salah satu jenis setelan yang mungkin berhasil disebut pakaian selam neoprene. Ada beberapa bukti bahwa itu bisa menahan lingkungan yang keras. Kalian juga akan membutuhkan tabung pernapasan dan reservoir oksigen, karena tidak akan ada udara yang didapat dalam perut ikan paus. Kasus Packard yang bisa selamat itu karena ia punya tabung oksigen yang membuatnya bisa bernafas saat berada di dalam mulut paus. Gimana? Kalian udah punya alatnya nggak? Hal ini berhasil bagi Reynolds Kim, dan bisa jadi keberuntungan yang sama bisa terjadi pada kalian. Dia cukup beruntung karena dimuntahkan sebelum dia ditelan. Tetapi jika sudah ditelan, mungkin akan lebih sulit dan juga pastinya kotor ya. Beruntung paus sperma perlu muntah setiap beberapa jam. Jadi hal yang mesti kalian lakukan adalah bisa bertahan cukup lama agar kalian bisa dimuntahkan. Tapi jangan terlalu bersemangat, karena peluangmu hidup semua tergantung dari mana kamu dimuntahkan. Paus bisa berenang di kedalaman 100 meter, sedangkan tubuh manusia hanya bisa berenang di kedalaman 20 meter tanpa bantuan apapun. Jadi jika paus berpikir untuk memuntahkan kalian di bagian terdalam dari tempatnya berenang, tetap berada di dalam ikan paus mungkin adalah ide yang lebih baik. Soalnya kalau dimuntahin di dasar laut, ya hasilnya juga sama kan? Nah, semua tips tadi adalah jika kalian terlanjur ketiban sial ditelan ikan paus. Tapi tips yang satu ini mungkin adalah yang paling masuk akal. Jika ingin menghindari ditelan oleh ikan paus, bagaimana kalau kalian menjauh dari satu-satunya spesies yang bisa menelan manusia? Lebih baik nih kalian berenang di tempat yang aman dan tidak terlalu dekat dengan area laut lepas tempat paus melintas. Meskipun secara teknis kemungkinan untuk bertahan hidup ditelan oleh ikan paus sangatlah kecil, setidaknya sudah ada bukti yang bisa lolos dari mulut ikan yang super besar ini. Tapi untungnya bagi kita juga nih, paus umumnya tidak begitu tertarik pada manusia. Jika kalian khawatir tentang apapun yang memakan kalian di dalam air, itu mungkin adalah hiu.